Indonesia. Alright. Oke. Tarik nafas dulu. Kali kita bahas MU nggak apa-apa nih. Trauma nggak nih? Trauma nggak nih? Trauma. Bahas dong. Bahas ya. Bahas. Gak apa-apa. Puas. Tapi kan nggak ada pertandingan MU malam ini. Wow. Bahas yang tanding-tanding aja. Gitu ya. Iyalah, Liga Champion banyak tim yang main. Pinter juga ngelesnya. Lah, tapi kalau gue ngomong ntar dikiranya ini lagi. Masih banyak yang tanding loh. Dortmund, Inter, Liverpool. Bahkan Chelsea main. Napoli, aduh Madrid, banyak yang penting. Cuman kalau Evelyn rasa dan dipaksa sama Abrar Iya sih. untuk katanya kan di komen tuh, Brar, ini cuma biar lu dapet nasi kan Brar, bahas MU. Kasih. Nasi baik. Tapi nggak boleh gini. Orang yang baik adalah yang ikut berbahagia terhadap kebahagiaan orang. Betul. Yang nggak baik itu ada yang bahagia, dia ikut kesel. Ada nggak Jal gitu Jal? Sebegitu. Iya, nggak boleh. Ada aja sih. Berarti Ada yang namanya seneng. dengki ya, dengki. Dengki. Oh. Lihat MU fansnya lagi seneng, biarin. Nggak Ikut happy. Puas-puasin. Kalau Ini Ini mau emang keluar. untuk pertama kalinya MU menang, gue ikut merasakan seneng gitu rasanya. gitu ya? Untuk pertama kalinya. Gue nggak pernah Entah kenapa. Tottenham menang seneng. Karena bukan karena MU-nya, tapi ngeliat fans Arsenalnya digituin. Oh, Entah kenapa gitu. gue agak happy aja ngerasain. Seneng. Gak mau kebersamaan aja kan kita sama-sama kalah Seneng nih gue timnya. digituin ya. Beda. Tapi ya jujur aja nih ya, harus diakui sih King MU ya sebutannya sekarang ya. Iya dong, Oh King. iya oke. King. Yang King di MU Pertuan Agung. Wow. King MU kan sekarang udah dengan kemenangan fantastis 2 loh ya, lawan City, sekarang lawan Arsenal juga. Ini pertanyaannya kemudian cuma gini, gimana caranya seorang Carrick ini akhirnya bisa memastikan supaya MU ini tetap konsisten hingga akhir musim? Jawablah itu. Ya gue suka sama apa yang dikatakan sama Carrick di presscon bahwa kita belum meraih apapun, kita masih jauh dari kata sempurna, kita harus humble. Ini dari ucapan, Ya. ini bukan fans MU banget nih. Itu Carricknya nggak yakin atau dia tahu nih MU-nya emang lagi dalam proses banget tuh? Iya, Carrick menunjukkan bahwa Carrick nggak membual janji, Carrick nggak memberikan kayak kita akan memberikan ini, kita melakukan ini, bla bla bla, enggak. Kita masih jauh dan ini dia nih, dia kan ngomong saya tidak akan melihat terlalu jauh ke depan. Ini gue suka. Week Gak by week, jumawa gitu. gak jumawa. Jumawa boleh lah, masa nggak boleh jumawa. Kami akan finish di tempat yang layak untuk kami. Ini poinnya sih. Kalau emang kami layak di peringkat 4, ya kami peringkat 4 gitu. Table nggak pernah bohong. Melihat terlalu jauh ke depan bisa menghantam Anda. Ini mungkin sedikit sentilan untuk fans Arsenal juga. Jadi kami akan menjalani semua minggu demi minggu, pertandingan demi pertandingan. Ini buat gua mentalitas juara tuh begini. Lu punya target apa? 4 besar. Oke, 4 besar. Itu target gambar besar lu, tapi lu lakukan pekan demi pekan. MU sadar, Carrick sadar, ini bukan dia nggak yakin sama timnya, cuman proyek MU ini masih proyek berjalan. Masih jauh dari kata proyek selesai. Jadi buat gua apa yang dikatakan sama Carrick itu harusnya menjadi kunci. Tapi presscon tinggallah presscon. Ya kan? Pinter-pinterannya aja ya. Iya. Siapa tahu dia emang belajar Komunikasi. PR, komunikasi di mana dia mampu mengirimkan kata-kata bagus kepada pers. Cuman semuanya balik lagi apa yang terjadi di atas lapangan. Ya. Itu Dwi. Next ada 2 game penting nih. Tottenham sama Fulham. Dua tim London dan mereka bermain di Old Trafford dua-duanya. Kita tunggu konsistensinya ya. Harus di situ, ini harus bisa dilibas sama MU karena begitu lu melibas City, Arsenal, Fulham, Tottenham, baru tuh boleh tuh perbincangan 4 besar tuh. Justru karena ujian konsistensi buat Carrick, gue ngeliatnya di pertandingan Fulham sih. Ketemu lawan Spurs ya nantinya itu. Karena akan sangat tipikal MU banget kalau bisa menang lawan tim besar, tapi giliran ketemu tim yang bisa dikatakan middle to lower, itu mereka kesulitan. Itu tipikal MU banget menurut gue. Jadi itu situasi yang harus mereka hadapin, dan kalau mereka emang bisa menang dari Fulham, katakanlah bisa 3 kali menang secara beruntun dengan variasi lawan yang berbeda, ya jelas peringkat 1 dan peringkat 2 betul mereka kalahkan. Tapi ketika ngelawan tim yang papan tengah ke bawah, itu kan biasanya ujian mereka di situ tuh. Bahkan Betul. Mas Aryo selalu punya quotes, MU tuh maju 1 atau 2 langkah, mundurnya bisa 3 langkah kan. Itu kan MU banget. Jadi menurut gue sejauh mana mereka akan finish di musim ini tergantung di game lawan Fulham. Itu pembuktian. Kalau lawan tim besar gue nggak pernah ragu untuk MU. Tapi kalau ngomongin lip service dari Carrick, ini nggak mengherankan menurut gue sih ya, karena sebelumnya pun pendahulunya si Amorim juga bilang ini juga kan dulu ketika dia kemenangan pertama lawan Everton, dia bilang kita bakal suffer nih, we will suffer. Gue inget banget perkataan dari Amorim kayak gitu. Jadi hal kayak gini sebenarnya udah biasa, tapi
apa yang ditunjukin di atas lapangan itu yang mau gue lihat dari Carrick. Dan kalau ngomongin soal 4 besar masih panjang banget lah. Jangan terlena sama 2 kemenangan ini menurut gue untuk fans MU. Jadi soal pernyataan dari Carrick itu ya bagian dari ini Lip aja service ya. dia. Lip service aja. Bagi gue ya begitu. Karena tadi contohnya Amorim pun pernah ngomong hal yang demikian gitu. Nggak bikin yakin kalau kita tuh hadapin pertandingan Kalau demi pertandingan. Amorim ngomong begitu Emang layak. dia Karena pelatih di atas terburuk lapangannya pun Dia pelatih Belum ada terburuk hasil. sepanjang Lu sejarah ngomong. MU. Tapi kalau Kalau ngomongin lu berhasil ngalahin City dan Arsenal, Gue nggak heran, Bang. Bukan dengan performa yang hoki, tapi performa yang benar-benar meyakinkan. Dan lu masih bilang bahwa oke, kita nggak mau jumawa, kita mau tetap humble dan kita bakal treat ini pekan demi pekan. Buat gue itu kelas sih. Bukan Tapi- sekedar lip service. karena berkaca dari pelatih sebelumnya pun dia tahu tim ini emang nggak kuat-kuat banget walaupun yang squad sekarang Walaupun kita emang nggak bisa udah compare berkembang. pelatih sekarang pelatih sebelumnya juga dong. Dan squad juga udah berkembang walaupun ini squad warisan masih Amorim juga lah bisa dikatakan squad warisan dari Amorim, tapi emang ini kondisi akan selalu berat bagi pelatih MU menurut gua menangani tim kayak begini. Jadi situasinya bakal berat dan kita ingat 1 bulan 2 bulan pertama Amorim ketika dia kalah dari Nottingham Forest, abis itu dia hilang poin lagi di pertandingan di bulan Desember. Mereka menangnya lawan siapa abis itu? Lawan City. Jadi ini tim yang emang punya reputasi ketika ketemu tim besar mereka bisa nunjukin Nafsu sesuatu. Kalau menunjuk lawan tim yang papan tengah ke bawah, mereka kesulitan. Jadi menurut gue perjudian bagi Carrick itu ditunjukin 1 bulan ke depan ketika lawannya tuh ketemu yang levelnya papan tengah. Itu baru gue bisa yakin kalau Carrick sesuai dengan perkataannya dia bisa game by game, day by day. Tapi lu lebih yakin MU apa Liverpool yang masuk 4 besar? Kalau Waduh, as it stands gue masih Liverpool. Kalau sampai dia Oh, 5 lu game ke depan Ernest stay ya, lu Ernest stay ya. Ernest stay. Tapi Gua juga ya, Ernest stay. poin plus dari MU ketimbang Liverpool adalah dia cuma main 1 kompetisi. Sedangkan Liverpool jelas terbelah sama 3 kompetisi, masih ada di Champions League, masih ada di FA Cup. Jadi persaingan masih ada di sana. Tapi MU fokusnya di kompetisi ini aja. Tapi ya itu, lihat dulu lawan Fulham kayak apa baru gue bisa berbicara lebih banyak lah. Kalau Tapi soal yang kualitas buat Carrick. gua sedikit gini ya, gue tuh kan bukan haters MU ya. Oke, klarifikasinya begitu. Gue bukan haters MU, gue haters Tottenham, yes. Tapi yang sangat yang gue sebagai penonton netral MU ya, gue sedikit terpukul cederanya Dorgu sih. Ya. 10 pekan buat gue is too much dari pemain yang buat gue pemain yang baru menemukan lagi apa ya? Ritme permainannya Ritme dia permainan gitu ya. lagi, menemukan apa Jal bahasanya Jal? Bahkan bisa dibilang baru kelihatan kayak pemain baru nih. Sebelumnya nggak kelihatan kayak pemain Ada baru bahasanya menurut gua. gitu kan. Dorgu. Baru diisi apa? Baru berasa. bensinnya. Baru berasa nih. Seolah-olah Dorgu tuh baru pakai aki ini. Oh, I see, GeForce. Pakai GeForce. Seolah-olah. Jadi bisa digas kapan aja gitu. Iya. Nah, ini buat gue pemain yang salah satu pemain yang paling exciting buat gue tonton di MU sekarang, Dorgu, dan cedera 10 pekan. Maksudnya, aduh jangan ya gue nggak pernah mengharapkan pemain cedera ya, cuman jangan Dorgu deh gitu. Aduh sayang banget. Tapi ya kehilangan dia bakal terasa sih ya, karena dia bisa dikatakan baru nemu performanya 1 bulan Iya. terakhir. Lawan City mainnya bagus, lawan Arsenal mainnya Bagus bagus. banget. Tapi ini lagi-lagi justru menunjukkan identifikasi pemain baru bagi MU itu masih lemah menurut gue Bang Aldi, karena dia kan didatangkan bukan sebagai posisi yang sekarang nih Bukan. sebenarnya. Iya. Dia datangkan sebagai Fullback. wingback, Iya, wingback. fullback bisa juga di sistem 4-back, Iya. tapi ternyata dia bukan bagus sebagai pemain di posisi itu. Ketika dia main lebih tinggi, beban bertahannya dikurangin, baru dia kelihatan bagusnya. Efektif banget langsung ya. Itu mainnya efektif tapi menunjukkan lemahnya rekrutmen dari MU. Mungkin di musim ini yang bisa dikatakan pemain 1 tahun terakhir dibeli dan perform ya Mbeumo menurut gua. Tapi selain itu Kunya sebelum game lawan Arsenal bisa dibilang menurut gua udah mulai hilang posisinya tuh si Kunya. Tapi ya itu menunjukkan lemahnya Lemans? rekrutmen. Ya siapapun dibanding ke Onana menurut gua lebih bagus lah. Itu standar mereka emang di situ kipernya. Tapi Lemans pun bukan yang wow banget juga. Iya. Tapi itu kan ya lagi-lagi rekrutmen MU belum bagus-bagus banget. Iya, Jadi perbandingannya Onana soalnya. perjalanan itu dia standarnya Iya. di situ soalnya. Jadi perjalanan masih panjang dan gua rasa kehilangannya Dorgu bakal cukup agak ngeganggu juga tuh. Iya. Berasa kangen Signifikan tuh ya. nanti fans MU berasa kangen tuh nanti sama dia. Sian banget Ini lu. Evelyn pingin membahas sedikit mengenai hari Senin kemarin kan Adiani sempat ngomong tuh, Yang mana katanya tuh? dia nggak bisa melihat Carrick ini dalam jangka yang terlalu panjang di MU. Kalian setuju apa enggak sih? Kalau soal Katanya ngeliat, lebih mending Unai Emery kalau aja. ngeliat mengaldi lah katanya Coba, kan gua nggak coba. ngeliat biasanya. Itu dong, begitu Jal. Lu harus lebih bagus. Emery. Kenapa harus ke MU Emery? Kenapa nggak di Aston Villa? Harus Wah. ngejar dia sih menurut gua. Apa? Kalau mau MU rencana baru, hari-hari baru, menurut gua kaliber Emery itu cocok menurut gua. Kenapa nggak Carrick? Gua nggak ngelihat Carrick bisa jadi long term solution bagi Based mereka gitu. on apa? Sejarah, kita tahu sejarah Udah. dia. Abis itu ini cuma sekedar romantisasi menurut gua. Menurut gua kalau sampai datengin Carrick, istilahnya adalah kayak ibarat pala lawan hati Bang Aldi.
otak ngelawan hati. Lu di hati lu ngerasa ini legend gua nih. Ini pelatih yang bisa ngasih kita angin seger, tapi dalam pikiran secara logis MU harusnya dapat lebih dari seorang Carrick menurut gua. Mau lebih tuh kayak Gengsi dong, apa gimana? apa nama besar pelatih besar gitu. Yep, bahkan menurut gua kalau kita bisa katakan lah bahasanya gini ya, dream, wild card atau realistis lah katakanlah. Kalau untuk Ada lagi, dreamnya, Bar. Ada Biasanya lagi. selalu ada ya. Ada pelatih lagi. impian yang menurut gua Luis Enrique. Gue dari awal Amorim dipecat, gue bilang Luis Enrique adalah impiannya. Oh, biar kayak pelatih Leeds ya pakai translator kemana-mana ya. Didampingin kan. Dampingin begitu. translator terus ya. Luis Enrique, abis itu kalau yang wild cardnya Unai Emery bisa cocok karena kita ngeliat apa yang dia lakuin di Aston Villa, apa yang dia lakuin di Villarreal dulu. Itu menurut gue udah ideal banget. Tapi kalau untuk realistisnya, hati-hati sama Gareth Southgate menurut gue. Oh, Southgate? United ini belakangan kan juga banyak keterkaitan sama dia dan bahkan ada si Holland. Staffnya itu kan tangan kanannya Southgate sebenarnya. Jadi apa tujuan MU di masa depan gue nggak tahu, tapi 3 nama itu menurut gue paling ideal untuk menggantikan, bukan Carrick lah intinya jawabannya kalau menurut gue sih. Kalau bisa finish 4 besar, Carrick nih. Ini kan yang kita bahas 2 minggu lalu. Ya, Bahkan 3 minggu lalu gue bilang, kalau Carrick bisa mengalahkan City dan Arsenal gimana, yang pada bilang, wah berat dong ngalahin City dan Arsenal. Gue bilang gimana? Masa Wilcox, masa Radcliffe nggak bilang dalam hati gitu, weh pelatih bagus nih. Murray nih. Nggak Iya dong. Hasil nyata nih. Hasil nyata nih. Masa nggak berpikiran, kayak menarik nih kalau untuk diperpanjang? Gitu loh. Biasanya gue nggak setuju Mario Ferdinand. Cuman dia ngomong, jangan lu nilai Carrick ini based on apa yang lu lihat dari Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, yes, dia interim, bagus, begitu dipermanenkan, jelek. Yes, tapi apakah itu pasti akan terjadi lagi sama Carrick? Ya enggak lah, nggak fair juga gitu. Buat gue, pelatih ini berbeda gitu. Maksudnya berbeda, situasi yang berbeda juga. Tadi lu bilang pemain sekarang udah lebih jadi gitu kan. Kayak gue bilang di awal musim juga deh, MU mainnya bagus. Misalnya pemain MU bagus, kaliber Liga Champions, tapi pelatihnya jelek. Itu yang membuat MU pada akhirnya harus terlempar dalam persaingan di mid table. Cuman kalau gue bilang, kalau di under Carrick, kayaknya boleh bicara lebih tinggi deh fans MU. Tune in banget gitu ya. Masalahnya gue liat konektivitas antara pemain dan pelatih itu ada banget. Itu yang gue bilang, sayang gitu kalau sampai 4 besar ya. Kalau sampai nggak 4 besar, nah baru kita ada pembicaraan lain bahwa oh ternyata emang bener Carrick nggak bisa ngelatih MU. Berarti bener Roy Keane gitu loh. Cuman kalau sampai 4 besar, kalau sampai permainan di atas lapangan kelihatan banget bisa konsisten kayak main waktu menghadapi City dan juga Arsenal, kenapa nggak perpanjang aja? Masih jauh kan kalau 2 Masih pertandingan jauh, 2 tim yang mainnya dominan. Menurut gue kalau apa yang kita lihat pelatih interim bisa lakuin, itu akan emang selalu ngasih false down lah, ngasih kita harapan palsu istilahnya. Karena gue inget awal datangnya si Solskjaer pun juga 8 kemenangan beruntun dia dapetin itu di semua kompetisi ya. Itu kan impact yang menurut gue luar biasa banget. Lagi-lagi lu pakai Solskjaer. Karena pembandingnya menurut gue benchmark paling ideal Solskjaer doang, bukan yang lain gitu. Buat gue pembanding paling tepat adalah hasil di atas lapangan. Kalau lu bandingkan dia dengan sama-sama figur, ya MU kapan beresnya? Tapi gue rasa itu pun yang udah dirasakan sama orang-orang di United. Mereka tahu persis ini pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka agak lebih skeptis gitu dengan pendekatan kepada Carrick sekarang. Ya Radcliffe baru, Wilcox baru. Dan legend-legend yang biasa kita dengar Ngapain dengerin legend-legend? Oh, itu sering terjadi buat di gua nggak akan Roy berpengaruh. Keane, di Gary Neville. Dan menurut gue mereka dibayar buat bikin sensasi. Mereka pun kayaknya trauma dengan kejadian Solskjaer di masa lalu. Trauma Jadi biarkan menurut trauma. gua sulit untuk melihat Carrick Even hasil 4 besar. Even 4 besar sekalipun. Wow. Kalau ada kesempatan datengin tadi nama-nama yang gue sebut, itu menurut gue bakal dikejar sama MU. Karena ini situasi yang menurut gue ideal banget buat dapetin kaliber pelatih yang lebih dari sekedar Carrick lah. Karena ini investasi yang menurut gue squad bisa berkembang, pemain-pemain masih bisa berkembang, ruang berkembangnya masih tinggi banget. Dan kalau cuma sama Carrick doang, sayang menurut gue. Kenapa sih Carrick doang? Sayang menurut Kenapa gue. Carrick doang? Kenapa kok nampak kecil sekali Carrick di mata Anda? Kalau ada nama kayak yang besar-besar kayak Berarti itu, Anda menurut juga gue skeptis kejar sama ke Arbeloa sana. dong? Sangat. Kalau Arbeloa gue sampai Tapi sekarang kan masih lu- skeptis. Iya, maksudnya bukan berarti pelatih belum pernah main belum pernah ngelatih tim besar adalah pelatih jelek. Betul. Senior. Tapi banyak juga kondisi yang Zidane juga pelatihnya Malah- sebelumnya pelatih. menurut gue lebih banyak pelatih yang belum pernah nanganin tim besar akhirnya gagal di tim besar ketimbang yang berhasil gitu. Jadi untuk tim sekelas United, dan ini adalah pelatihan staff juga baru dalam 3 tahun terakhir, mungkin ini staff yang bisa dikatakan baru semua. Mereka pengen gue tunggu mereka tuh punya pelatih tetap dengan kaliber yang besar, pemilihan mereka sendiri lah istilahnya. Jadi nggak mau ambil resiko ya? Jangan ambil resiko, karena belakangan sistem pelatih mereka itu lebih bukan dari performance gitu, lebih ke soal emosional mereka ambil. Sampai dipecat Amorim pun demikian. Amorim pun emosional. Abis itu pecat Ten Hag pun juga emosional. Menurut gua kalau nggak menang FA Cup tuh Ten Hag bakal dipecat juga gitu. Jadi
pisahkan pengambilan keputusan berdasarkan emosional doang. Dan kalau kondisi Carrick karena dia menang di 2 laga awal, abis itu finish di 4 besar, statusnya ditambah legend, hindarin deh emosional kayak begitu. Sentimen tuh jangan dilibatin menurut gua. Justru berarti lu berkontradiksi dong. Lu pecat Carrick karena lu nggak bisa 4 besar. Kalau 4 besar dan lu bilang secara emosional, gue pikir lu nggak akan bisa membawa tim ini. 4 besar menurut gue itu emang tujuan bagi Carrick, tapi sentimental nggak boleh dilibatin di sini menurut gue. Poin gue adalah sentimentalnya, jangan karena dia dapetin 4 besar, dia ngelaksanain tugas yang bagus, abis itu kita Hasil pertahanin dia. Ya harus lebih lah menurut gue dari Carrick. Intinya lebih. Yang lebih dari hasil tuh apa? Kalau 4 besar sekalipun, menurut gue emang mereka cukup layak. 4 besar berarti Liverpool nggak di situ loh berarti. Mereka cukup layak. Tapi kan asumsi Liga Champion ada 5 tim, menurut gue intinya Liga Champion juga. Tapi kalau untuk Carrick, ini tim yang terlalu besar lah. Oke, kita cukupkan dulu nih. Jadi ini buat JM Team semuanya. Coba kalian komentar-komentar juga ya. Evelyn pingin baca-baca juga. Seperti apa sih sebenarnya dari pandangan kalian? Kalian setuju dengan Aldi bahwa ya kalau hasilnya senyata ini mah gas aja sama Carrick gitu kan? Karena mungkin dengan Carrick ini bisa mentalitas MU juga jadi terbangun, lebih punya chemistry yang bagus juga. Jadinya bisa tune in dan punya hasil yang bagus gitu ya. Nah kalau dari Rizal tadi bilang ini seperti cerita lama keulang kembali gitu. Udah jelas-jelas ada dan para legend juga udah bilang nggak usah. Jadi kenapa kita harus menerobos resiko-resiko itu? Kenapa harus dengerin legend? Gitu ya? Oke, silakan ya, boleh dong berkomentar pro kontranya seperti apa. Dan